Kita butuh orang yang punya energi yang luar biasa, yang bergerak, yang terus-menerus pengen mendobrak, mendorong, lari kenceng. Nah, itu sifat rajas. Kita semua punya itu. Tinggal mana yang dominan. Kalau ada yang males, bodoh, yang negatifnya cenderung ekstrim, tamas. Perlu nggak? Sedikit-sedikit kadang-kadang perlu. Karena kita juga perlu sifat kemalasan. Kalau kita nggak punya sifat kemalasan, nggak bisa tidur, ya jadi penyakit juga. Jadi pada satu titik tertentu ketiga-tiganya kita butuhkan, tetapi yang mayoritas seharusnya yang kita kejar adalah yang satuam. Kenapa itu kita berbeda-beda? Ada yang satuamnya yang mayoritas, ada yang rajasnya yang mayoritas, ada yang tamasnya yang mayoritas. Itu karena proses karmik, karena kita di fase kehidupan yang berbeda. Kalau kitab Padma Purana menyebutkan konon di dunia ini ada kalau nggak salah 8 juta jenis kehidupan. Dari mulai mikroba yang paling sederhana sampai makhluk-makhluk, binatang-binatang, sampai yang paling sempurna manusia. Manusia sendiri menurut kitab Padma Purana ada 400.000 jenisnya. Berdasarkan level kesadarannya, jadi banyak sekali. Ada kita yang masih di level burung-burung yang kita dengar suaranya sekarang berkicau, ada yang di level mana, ada yang di level mana, ada yang di level manusia, itu pun berbeda-beda. Anggap kita naik tangga lah gitu, ada yang di tangga pertama, ada yang di tangga kedua, ada yang di tangga ketiga. Jadi kalau kita berbeda-beda karena kita memang masih di tangga yang berbeda. Ada adik-adik yang masih kelas 1 SMP, ada yang sudah kelas 3 SMA, ada yang sudah universitas, ada yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh sudah banyak makan asam garam kehidupan, sudah lebih bijaksana karena pengetahuannya lebih luas. Itu saja bedanya, itulah yang membedakan kita. Karena kita percaya dengan reinkarnasi, bahwa kita sekarang ada di kelahiran, mungkin saya ada di kelahiran yang 7 juta sekian atau di 5 juta sekian, artinya saya sudah 5 juta kali lahir ke dunia ini, mulai dari berbagai bentuk kehidupan sampai saya sampai di posisi sekarang. Di kelahiran sebagai manusia mungkin baru yang ke 100.000, mungkin Pak Ketua PHDI sudah ada yang di ke 150.000 atau 200.000, jadi udah ada di depan saya kesadarannya. Pandite yang sudah sangat tenang, jiwanya teduh, damai, tentram, tidak pernah marah. Nah itu mungkin sudah ada yang di ke 300 kelahirannya, nggak tahu kita. Itu menurut keyakinan Hindu, itulah yang membedakan kita. Dan itu juga yang nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya, karena ini banyak adik-adik, jadi saya agak tertarik nanti untuk membahas bagaimana tatunya Hindu yang membedakan Hindu dari yang lain. Karena kita juga penting itu. Karena kalau lu gimana sih, kan kadang-kadang kita ditanya begitu kan. Kita harus bisa jawab. Gitu nggih? Jadi itulah Satuam Rajas Tamas itu yang membedakan kita. Karena kita berbicara persatuan, sebelum kita berbicara persatuan, kita berbicara perbedaan dulu. Karena perbedaan itulah yang harus kita persatukan. Bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan yang tidak semestinya memisahkan kita. Bayangkan kalau taman isinya satu bunga saja, betapa tidak indahnya taman itu gitu kan. Justru karena berbeda-beda inilah kita jadi sangat-sangat, hidup kita jadi sangat indah gitu ya kan. Kalau semuanya sama, perempuannya sama, wajahnya sama, ketuker pacar kita nanti dengan pacar orang lain. Orang sama bentuknya, gimana caranya ngingetin gitu kan. Jadi bersyukurlah bahwa pacar kita berbeda dengan pacar orang lain, jadi kita bisa bedain gitu ya. Berikutnya, nah bukan hanya menurut Hindu yang orang dibedakan. Kita Buddha memberikan alasan bahwa kita berbeda karena Satuam Rajas Tamas. Karena memang unsur kita, kesadaran kita, kelahiran kita, sesuatu yang mempengaruhi kita berbeda-beda. Secara psikologis ilmu modern juga begitu menyatakan bahwa manusia itu memang berbeda-beda karakternya. Kenapa begitu? Saya sebagai orang HC, sebagai orang tadi diperkenalkan saya selama 20 tahun berkarir sebagai orang human resources gitu, sebagai orang yang memanage manusia di dunia corporate. Kita membedakan karyawan itu, manusia itu berdasarkan karakternya masing-masing, itu ada tesnya. Jadi kita tahu ada orang yang
Itu macam-macam. Jadi sesuai dengan ilmu psikologi itu ada bermacam-macam teori. Ada yang teori menganut teori sanguinis, teorinya macam-macam lah ya, teorinya macam-macam. Ada sekarang yang baru dibedakan berdasarkan warna. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah gitu ya. Ada yang warnanya kuning. Jadi adik-adik silahkan ditandai dirinya. Kalau adik-adik sangat target oriented, bapak-bapak, ibu-ibu sangat target oriented, pokoknya push, kejar target, siang malam mikirin kerjaan, tidak mau kompromi, berarti merah. Merah ditandai dengan karakter merah. Itu luar biasa, itu orang yang sangat-sangat ngejar target, sangat-sangat tidak mau kompromi lah pokoknya. Mau jadi pemimpin, mau menggerakkan, tidak mau mundur. Merah. Ada orang yang data driven, dia hanya melihat mana datanya, nggak ada data nggak bisa gerak. Itu biru. Ada orang yang damai, tentram, pokoknya seneng, pokoknya harmoni, enjoy. Itu hijau. Saya kebetulan hijau banget. Jadi agak-agak punya alasan untuk males, saya hijau gitu ya, memang males, agak-agak gitu, harmoni, damai, daripada berantem ngalah. Nah itu dia hijau. Ada yang kuning itu apa? Pesta-pesta, rame-rame, menyenangkan orang, pokoknya kalau sudah bareng-bareng enjoy aja, ajojing aja pokoknya gitu. Nah itu yang kuning gitu ya. Kenapa kita semuanya sekali lagi memiliki karakter yang berbeda? Hindu punya jawabannya, itu dia. Karena kita digerakkan oleh Triguna. Sama Triguna juga berbicara itu. Ada yang Satwam, yang push, yang kenceng. Ada yang yang Rajas, ada yang Satwam, yang tenang, damai. Jadi Hindu punya jawabannya kenapa kita berbeda-beda. Itu bukan karena satu hal yang lain-lain, bukan karena Anda digoda oleh setan A, Anda digoda oleh setan B, enggak. Tapi karena karakter kita, materi dasar kita memang tersusun atas itu, Panca Mahabhuta, yang kemudian turun, akhirnya dipengaruhi oleh Triguna, gitu nggih. Kita lewati Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Nah itu dia, karena kita di tipe kelahiran yang berbeda. Ada yang di kelahiran yang keberapa, ada yang kelahiran berapa, ada yang kelahiran berapa, dan masing-masing membawa karmanya masing-masing, gitu ya. Karena kita percaya dengan Sancita, Prarabdha, dan Kriyamana Karma Pala. Teman-teman juga sudah pasti tahu semua. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang Tiang sampaikan. Sekali lagi berikutnya. Nah, ujung dari yang kita bicarakan tadi itu adalah kita intinya berbeda, itu keniscayaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolak itu. Kalau itu kita tolak, hidup kita akan menderita. Percaya saja. Kalau perbedaan itu kita tolak, kalau perbedaan itu menyebabkan kita bertengkar, maka kita akan bertengkar tiap hari. Karena perbedaan itu real, nyata, ada, tidak bisa dihindari. Ya. Bapak Ibu, perbedaan budaya, suku, keyakinan, karakter, semuanya berbeda. Ujungnya seperti itu. Jadi silakan slide berikutnya, mohon minta tolong. Jadi apa yang bisa mempersatukan kita? Orang beda semua, ya, wajahnya berbeda. Teman-teman, adik-adik sedang ngunyah pisang, caranya ngunyah pisang aja beda. yang satu ngunyah pisangnya sambil gini, yang satu, semuanya beda, enggak ada. Jadi intermezzo ya adik-adik ya, jangan tersinggung. Jadi memang kita berbeda lah pokoknya, nggak ada alasannya kita untuk sama semua, itu nggak ada. Memang sifat alam, sesuatu hadiah dari semesta bahwa kita memang berbeda, gitu ya. Jadi
apa yang mempersatukan kita Bapak Ibu sebagai orang Hindu? Sekali lagi, salah satu yang bisa mempersatukan kita adalah ajaran Dharma. Dharma inilah yang mempersatukan kita. Hidup berlandaskan Dharma. Dharma itu apa sih? Dharma itu adalah kewajiban, Dharma itu adalah kebenaran, Dharma itu adalah way of life, jalan hidup gitu ya. Dharma itu kalau tidak salah saya hitung-hitung ada sekitar 21-23 kali dalam berbagai konteks disebutkan di kitab suci kita, di Bhagavad Gita, karena adik-adik paling banyak punya Bhagavad Gita, kitab yang paling banyak dicetak, paling banyak dibaca, paling banyak distribusikan adalah Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita kalau kita hitung setidaknya ada 21 karena Dharma itu disebutkan. Dari berapa sloka? Dari 700 sloka. Jadi lumayan banyak kata Dharma ini disebutkan dalam berbagai sloka. Bahkan sloka pertama Bhagavad Gita juga sudah berbicara tentang kata Dharma gitu. Sudah menyebut kata Dharma. Jadi kata pertama dalam sloka pertama Bhagavad Gita itu adalah Dharma. Tadi yang adik yang baca Bhagavad Gita, mana adik yang baca kitab Bhagavad Gita? Yang pertama. Pasti hafal ya, pasti ingat ya kitab apa sloka pertama Bhagavad Gita gitu ya. Dharma setre kuru setre gitu ya. Nah, adik pasti sudah hafal. Yang lain-lain juga pasti tahu, pasti mungkin banyak juga yang hafal gitu ya. Jadi kata pertama, sloka pertama Bhagavad Gita sudah menyebut kata Dharma. Jadi begitu pentingnya Dharma itu, kalau kita percaya bahwa Bhagavad Gita itu adalah kitab yang diturunkan oleh Tuhan, diwahyukan oleh Tuhan melalui apa namanya Sri Krishna gitu ya, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan punya maksud khusus kenapa dia menempatkan kata Dharma itu di sloka pertama, kata pertama lagi dalam Bhagavad Gita. Begitu pentingnya Dharma itu. Nah, Dharma itulah yang mempersatukan kita. Dharma itulah yang seharusnya merekatkan kita sebagai sesama orang Hindu. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, kalau kita ini ada ibu-ibu dharmike yang apa? Yang karena pernikahan atau karena pencarian terus kemudian masuk Hindu. Yang ada ibu-ibu yang dharmike? Oh, itu istri saya juga harusnya angkat tangan ya. Dharmike juga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Hindu ini memang cara beragamanya unik ya. Istri saya adalah contoh seorang dharmike yang mengalami apa namanya ketidakseimbangan batin di awal-awal karena merasa tidak memiliki pegangan. Di agama sebelumnya memiliki kitab sucinya ini, ngomong begini, ngomong begitu, pokoknya semuanya bisa ditanyakan kepada tokoh agamanya. Dan tokoh agamanya akan mengutip menurut kitab ini, ayat ini, begini, sehingga nanti begitu. Di Hindu kita nggak punya. Di Hindu kita begitu menikah dengan orang Hindu, apalagi orang Bali gitu ya, diajak nikah, diajak ke pura, ngayah, nyai canang, membanten, pulang. Kitab sucinya apa? Ada gitu. Mana? Ada pokoknya gitu. Lihat pun enggak, apalagi baca slokanya ya. Bersyukurlah sekali lagi di era sekarang kitabnya sudah dicetak cukup banyak, dibagikan. Setelah dibagikan, dibaca, ini maksudnya apa? Belum tentu ngerti juga gitu ya. Saya bersyukur akhirnya istri saya ketemu dengan pesantian Bhagavad Gita. Disitulah ketemu teman-teman yang rajin tiap seminggu sekali minimal membaca Bhagavad Gita. Baca aja dulu, baca Satsakertanya, baca artinya. Pertama kali membaca nggak ngerti, 2 kali membaca mulai punya sambungan dengan yang lain, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kalau istilah teman-teman muslim udah khatam gitu ya, udah hafal, udah berapa kali dibaca, akhirnya ketemu sambungannya. Oh maksudnya begitu, oh maksudnya begitu, oh yang itu ternyata begitu, mulai oh ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu niki ada pengalaman nggih yang waktu ini juga ada di bukunya almarhum Pak Ngakan yang apa, Saya Beragama Hindu.
Itu isinya depannya adalah, kenapa buku itu disusun adalah karena adanya keluhan dari ibu-ibu yang menikah dengan lelaki Bali, lelaki Hindu. Ranjang saya anget tapi jiwa saya dingin katanya. Itu salah satu pernyataan. Emang orang Bali romantis laki-lakinya. Kita bersyukur ya, laki-laki Bali romantis lah. Orang, kalau saya bilang patung aja disarungin apalagi istrinya gitu kan. Luar biasa laki-laki Bali. Kita sebagai laki-laki Bali kalau disuruh ngegombal, disuruh romantis nomor 1 lah udah. Tapi sayang kita kadang-kadang kekurangan bahan, kekurangan ini ditatwe gitu kan, sehingga kalau istri kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu, nak gitu yang tidak gitu ya kan, ngomong lu gitu. Jadi asupan kita tentang tatwe ini sangat kurang Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan sering kita bertemu seperti ini kita akan berdiskusi tentang tatwe. Kalau berbicara tatwe nggak boleh pakai insting, harus ada rujukannya, namanya tatwe gitu kan, filsafat gitu, jadi jelas rujukannya. Dan kita punya banyak sekali itu dari kitab Bhagavad Gita. Kalau kita belajarnya, kalau Weda mengajarkan belajar mulai dari mana? Dari Itihasa, setelah dari Itihasa Purana, dari situ kemudian kita belajar tatwenya dari mana? Dari Bhagavad Gita, dari Upanishad. Sekarang sudah ada buku 18 kitab Upanishad utama, silahkan dibaca di rumah masing-masing. Ini hanya pemantik, semoga pulang dari sini tadi katanya ada 18 kitab Upanishad utama terbitan Paramita, silahkan dicari, beli online, kirim ke rumah, tinggal tunggu datang bukunya, baca. Dan biar, karena kita nanti punya adik-adik, punya anak-anak begini, biar anak-anak kita punya bekal. Pada saat makan, di meja makan kita bisa memberikan bekal. Tatwe, karena Hindu punya 3 itu, tatwe, etika, susila, dan terakhir ritual. Kita terlalu banyak di ritual, ngayahnya, pokoknya pokoknya nggak selesai ngayahnya. Punya 3 pura, ada 6 pura, tiap pura 6 bulan sekali odalan gitu kan, belum purnama tilem. Jak sudah nggak sempat istirahat, odalan ritual terus. Yang kurang apa? Etika mungkin diajarkan, dan itu secara naluriah kita punyalah etikanya. Yang sangat kurang adalah tatwenya. Mudah-mudahan tatwenya ini yang Widi tatwe, Atma tatwe, Karma Pala tatwe, Punarbawa tatwe, Moksa tatwe ini mudah-mudahan juga kita terus-menerus bisa kita diskusikan, bisa kita sampaikan, sehingga kita memiliki pemahaman yang sangat baik. Karena itulah yang bisa mempersatukan kita. Kalau Hindu sudah mengatakan Waisudewam Kutumbakam, nah itu kan tatwe itu, bahwa semua makhluk bersaudara. Orang kita bersaudara ya kita bersatulah, ngapain sama bersaudara berantem. Kalau Hindu sudah menyatakan kita semua adalah Atman. Kalau kita semua dalam diri kita sudah ada Atman, dalam diri Anda ada Atman, dalam diri saya ada Atman, dan itu adalah Atman yang sama, berarti kita sudah memiliki banyak alasan untuk bersatu, meskipun sekali lagi bentuk kita berbeda-beda, orang tua kita, suku kita, pekerjaan, karakter kita berbeda-beda. Itu ya. Nah, kalau kita berbicara Widitatwa, itu lebih dalam lagi, karena kita akan membahas apa itu Tuhan, apa itu konsep Tuhan menurut Hindu. Bayangkan, nanti dibilang Tuhan lu salah katanya, banyak sering begitu kan, kamu tersesat menyembah Tuhan yang salah kan, kadang-kadang kita dituduh begitu juga, ya kan? Wah, awas nanti masuk neraka loh, karena salah memuja Tuhan yang salah. Di Hindu kita tidak bisa mengatakan memuja Tuhan yang salah, karena semua adalah Tuhan. Semua adalah Tuhan menurut Hindu. Dalam diri kita ada Tuhan, dalam burung-burung itu ada Tuhan, dalam semua ada Tuhan. Kalau saya menulis, ada juga yang mengatakan, Tuhan kamu satu atau banyak? Jawab aja, Tuhan saya nggak bisa dihitung. Kalau Tuhan lu bisa dihitung, sama aja dengan bola, dengan rambutan, dengan kok bisa dihitung gitu. Tuhan itu acintia, nggak bisa dihitung. Kalau dia bisa ada dalam diri saya, bisa ada dalam Anda semua, dia bisa mewujud menjadi angin, menjadi laut, menjadi samudra, menjadi dedaunan, menjadi apa saja mengandung unsur ketuhanan. Bagaimana kita bisa menghitung? Sesuatu yang bisa dihitung adalah sesuatu yang sangat-sangat material, terbatas, bisa dihitung. Tuhan Maha tidak terbatas, bagaimana kita bisa menghitung dengan otak kita yang cuman gedenya
segini nih, sebesar batok kelapa ini. Bagaimana kita bisa menghitung Tuhan yang maha besar? Jangan percaya. Kalau Tuhanmu bisa dihitung, maka Tuhanmu sangat terbatas. Tuhannya hidup, makanya dia disebut esa, bukan apa namanya, kalau dibilang kan ketuhanan yang maha esa gitu kan. Tuhanmu nanti ada tuh tokoh dulu yang